tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun. Namun ironisnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat, bahkan melampaui masa puncak pandemi COVID-19. Tingginya rasio ketimpangan ini pun menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan seperti tidak berujung. Kenaikan harga bahan pangan menjadi persoalan klasik yang setiap tahun terjadi. Namun tahukah Anda jika kenaikan harga bahan pangan berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia? Garis kemiskinan nasional pada September 2025 naik 5,3% jika dibandingkan Maret 2025. Angka ini didapat dari pengeluaran kebutuhan rumah tangga miskin yang saat ini membutuhkan 3,05 juta rupiah agar kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, kelas 4A. Saya dengan nama Zaki Alfianuddin. Saya Bagus Pratama Nasution. Saya Tiara Kusuma. Saya Nurul Asana. Saya Nadia Septira. Nah, hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan video edukasi berupa project based learning mengenai strategi bertahan hidup masyarakat di Kabupaten Deli Serdang untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Nurul Jannah. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang tergolong rendah, namun kenyataannya masih terdapat masyarakat yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penelitian dilakukan di Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Denai. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar masyarakatnya termasuk dalam kalangan ekonomi menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, terhadap 5 responden, sebagian besar bekerja sebagai pemulung, pekerja kebersihan, dan ibu rumah tangga dengan pendapatan yang tidak menentu. Beberapa responden mengaku sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan, ada yang harus berutang ketika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Sementara itu, Kabupaten Deli Serdang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,11% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 77,70 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas responden memiliki pekerjaan yang tidak tetap, sehingga pendapatan mereka sangat bergantung pada kondisi harian. Ketika tidak bekerja, mereka tidak memperoleh penghasilan. Selain itu, meningkatnya harga kebutuhan pokok di pasaran turut menjadi penyebab daya beli masyarakat yang semakin terbatas. Salah satu responden bernama Lasmaroha Sigite, ia menyampaikan bahwa pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga ia harus berhutang. Pada responden kedua, yaitu Ulina Teresia Naibaho, mengatakan bahwa ia masih mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anaknya meskipun mendapatkan bantuan sosial. Pada responden yang ketiga, yaitu Rotua Siagian, mengatakan bahwa hasil memulungnya hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Pada responden yang keempat, yaitu Roberto Segala, mengatakan bahwa dengan kenaikan harga pangan dapat membuat keluarganya harus mengurangi konsumsi rumah tangga. Pada responden yang kelima atau yang terakhir, yaitu Rianti Simbolon, mengatakan bahwa biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi beban yang cukup berat bagi keluarganya.
Menurut perspektif ekonomi Islam, kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi bersama melalui prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Di mana ada beberapa prinsip ekonomi Islam. Yang pertama keadilan, yaitu Islam mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan beberapa orang saja. Yang kedua ada tawazun, di mana keseimbangan, yaitu kita harus menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat untuk supaya menciptakan kesejahteraan secara merata. Prinsip ketiga adalah maslahah atau kemaslahatan. Setiap kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang luas. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. Berdasarkan pemikiran oleh kelompok kami, solusi pertama yang dapat diterapkan adalah zakat produktif, yaitu zakat yang tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi juga dapat berupa bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin. Misalnya, bagi masyarakat yang bekerja sebagai pemulung dapat diberikan bantuan berupa alat pengangkut barang bekas. Kemudian solusi yang kedua adalah peningkatan akses pendidikan, agar anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Misalnya dapat diberikan bantuan berupa alat perlengkapan sekolah dan seragam sekolah. Solusi yang ketiga adalah peningkatan pelayanan kesehatan melalui kegiatan posyandu dan program kesehatan masyarakat. Selain itu, diperlukannya pelatihan usaha kecil seperti pengolahan makanan, daur ulang barang bekas, dan peternakan kecil agar masyarakat memiliki sumber pendapatan tambahan. Dari masalah penelitian yang kami lakukan, bahwa masalah kemiskinan masih menjadi salah satu penyebab di sebagian warga Kecamatan Medan Denai. Dapat kami simpulkan bahwa pendapatan yang rendah dan pekerjaan yang tidak tetap adalah salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kesejahteraan mereka. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk keadilan distribusi kekayaan, zakat produktif, pendidikan, dan juga pemberdayaan ekonomi pada masyarakat. Dan kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Harapan kami, harapan saya sendiri, pribadi kami semua ibu-ibu, semoga anak-anak kami semua sukses dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu juga anak-anak mahasiswanya semuanya cepat-cepat langsung dapat kerja tamat, jadi anak yang soleha dan soleh. Makasih ya Bu. Sekian video edukasi PJBL dari kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.